إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فأصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ikhwah wal akhwat, jamaah sekalian yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pengajian kita membaca kitab Bulughul Maram. Pembahasan kita masih seputar salat Jumat. Kita masih pada hadis yang sebelumnya tentang hukum orang yang mendapati rakaat dari salat Jumat. Kita ulangi membaca hadisnya. Man adraka rakaatan min salatil jumu'ati wa ghairiha falyudif ilaiha ukhra wa qad tammat salatuhu. Barang siapa yang mendapatkan rakaat, satu rakaat dari sholat Jumat atau sholat yang lain, maka hendaklah dia menambah rakaat yang lain, digenapkan, ya, sehingga sungguh telah sempurna sholatnya. Baik, yang bisa kita ambil faedah dari hadis ini adalah, yang bisa kita fahami dari hadis tadi adalah anna man adraka minal jumu'ati aqalla min rak'atin lam yakun mudrikan li shalah. Bahwasanya orang yang mendapati Jumatan kurang dari satu rakaat, maka dia tidak mendapati sholat Jumat. Contohnya apa? Ya, contohnya seseorang dia masuk masjid mendapati imam setelah rukuk di rakaat yang kedua, ya, atau mendapati imam sujud di rakaat yang kedua, atau mendapati imam di tasyahud, ya, maka dia nanti imam yang telat, makmum yang telat tadi itu, dia sholat bersama imam namun niatnya sholat zuhur 4 rakaat, ya, karena dia tidak mendapati satu rakaat penuh bersama imam. Minimalnya mendapatkan rukuk bersama imam, tapi dia nggak mendapatkan, ya, dia gabung sama imam
setelah ruku di rakaat yang kedua, ya. Maka dia nanti sholat gabung bersama imam, namun dia meniatkan sholat duhur 4 rakaat. Setelah imamnya salam dia berdiri, ya, 4 rakaat. Baik. Ini pendapat yang pertama. Kemudian pendapat yang kedua, pendapat Imam Abu Hanifah, wajah minhum, dan kata mereka Hamad Ibnu Hazm, ya, idza adrakal imama fi tasyahhud shalla raka'ataini. Apabila dia mendapati imam di tasyahud, maka makmum yang telat tadi itu sholatnya 2 rakaat, tidak 4 rakaat, ya. Dalilnya sama, fama adraktum fasallu, maka apa yang kalian dapati, ya, ini umum, dalam kondisi apapun dia mendapati imam, maka dia dianggap sholat bersama imam, dianggap dia mendapatkan rakaat bersama imam. Dan apa yang luput dari kalian maka qadhalah atau sempurnakanlah. Baik. Mereka mengatakan, ya, orang yang mendapati imam dalam keadaan sujud di rakaat yang kedua, atau mendapati imam tasyahud, dia masih dikatakan mudrikan, masih mendapati sholat. Dia mengqadha apa yang luput darinya, atau dia menyempurnakannya, yaitu 2 rakaat. 2 rakaat, bukan 4 rakaat. Baik. Pendapat yang kedua, mereka menjawab tentang hadis man adraka rakaatan, ya, bahwasanya berdalil dengan hadis tadi itu, barang siapa yang mendapati rakaah, ya, dan yang semisalnya, ini adalah min babil mafhum, ya. Dan mafhum ini bukan hujjah menurut kebanyakan para ulama. Namun wallahu taala alam was-shawab, pendapat yang benar adalah, ya, apabila ada makmum dia datang telat masuk masjid, mendapati imam dalam kondisi setelah ruku di rakaat yang kedua, ya, entah itu iktidal di rakaat yang kedua atau dalam keadaan duduk di antara 2 sujud, atau ketika tasyahud di rakaat yang kedua, ya. Pendapat yang benar adalah pendapatnya jumhur, yaitu pendapat yang pertama. Pendapat yang pertama, ya. Jadi apabila ada makmum dia itu masbuk di sholat Jumat, mendapati imam dalam keadaan tasyahud misalnya, maka kewajiban dia adalah sholat bersama imam berjamaah, namun niatnya sholat zuhur 4 rakaat. Ini pendapat yang benar. Li'annal amala bil mafhum tariqun min turuqil istidlal indal katsirin, ya. Karena mengamalkan mafhum, ya, ini juga cara dari sekian cara untuk berdalil menurut kebanyakan para ulama. Dan ini juga dikuatkan. Ini adalah pendapatnya sekelompok dari para sahabat, ya, sekelompok sahabat. Di antaranya adalah Ibnu Umar, kemudian Ibnu Mas'ud, dan sahabat-sahabat yang lain dapat seperti pendapat yang pertama tadi itu. Dia sholat bersama imam, namun niatnya sholat zuhur, sholatnya 4
4 rakaat, ya. Wala mukhalifa lahum fi asrihim, dan pada zaman para sahabat waktu itu tidak ada yang menselisihi, ya, tidak ada yang menselisihi. Baik, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Disebutkan pula wa qad akhraja Abdur Razzaq an Ma'mar an Ayyub an Nafi' an Ibnu Umar qala. Ibnu Umar mengatakan, kita lihat, idza adraka ar-rajulu yaumal jumu'ati raq'atan shalla ilaiha ukhra. Apabila seseorang, ya, di hari Jumat, dia Jumatan, mendapati 1 rakaat bersama imam, maka dia sholat nambah 1 rakaat, ya. Shalla rakaatan ilaiha ukhra. Apabila ada seseorang, dia itu mendapati rakaat, 1 rakaat bersama imam, maka dia menambahnya. Berapa rakaat? 1 rakaat, ya. Wa in wajadahum julusan shalla arba'an. Namun apabila, ya, menjumpai mereka jamaah atau imam itu sudah duduk tasyahud, maka dia salatnya 4 rakaat. 4 rakaat, yaitu salat zuhur. Thayyib. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya. Jadi pendapat yang tepat, wallahu taala alam, apabila ada seseorang dia telat salat Jumat, mendapati imam sudah tasyahud akhir misalnya, maka kewajiban dia adalah, ya, salatnya 4 rakaat dengan niat salat zuhur. Baik. Kemudian riwayat yang lain dari Ibnu Mas'ud, man adraka raq'ata faqad adrakal jumu'ah. Barang siapa yang mendapatkan rakaat, 1 rakaat penuh, maka sungguh dia mendapati Jumatan. Wa man lam yudrikul jumu'ah falyusalli arba'an. Dan barang siapa yang tidak mendapati Jumatan, maka hendaklah dia sholat 4 rakaat. Baik. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian, lakin man fatatuhul jumu'atu usturita fi haqqihi dukhul waqti dhuhri. Akan tetapi apabila seseorang itu luput Jumatan, mungkin ketiduran atau mungkin dia lupa, ya, maka disyaratkan baginya masuk waktu zuhur, ya, masuk waktu zuhur. Lihtimali ayyakuna imamuhu shallal jumu'ata qabla zawal. Karena ada kemungkinan imamnya itu dia mengimami sholat Jumat sebelum zawal. Ya, gambarannya apabila seseorang misalnya, ya, dia itu masuk masjid, mendapati imam di tahiyat yang terakhir, tapi waktunya belum zawal. Waktunya belum zawal. Karena mungkin imamnya dia punya pandangan, dia berpendapat bahwa, ya, sholat Jumat itu di antara waktunya adalah tidak harus di waktu zawal. Ini sebagaimana telah berlalu penjelasannya, ya. Waktu Jumatan itu ada beberapa pendapat. Ada yang mengatakan waktunya itu adalah seperti sholat Id. Ada yang mengatakan qubailiz zawal, ya, mendekati waktu zawal. Ada yang mengatakan yaitu waktu zawal, seperti waktu sholat zuhur, ya. Baik. Apabila ada kasus misalnya seseorang itu masuk masjid, mendapati imam sholat Jumat di rakaat yang kedua,
tasyahud akhir misalnya, ya, maka dia nanti gabung bersama imam. Namun dia nanti sholatnya 4 rakaat. Karena makmum masbuk tadi itu punya keyakinan, saya meyakini bahwa sholat Jumat itu waktunya waktu zawal, ya. Sementara imamnya sholat Jumatnya itu sebelum waktu zawal. Makmumnya punya keyakinan sholat Jumat itu waktunya waktu zawal, tergelincir matahari, ya. Maka makmum yang telat tadi itu dia sholatnya 4 rakaat sunnah. Kemudian nanti setelah waktu zawal dia sholat lagi, yaitu sholat zuhur. Yang kedua adalah wajib, yang pertama adalah sunnah. Thayyib. Wallahu taala a'lam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, jamaah sekalian yang saya cintai karena Allah. Hadis yang setelahnya adalah masyru'iyatu qiyamil khatib bajulusihi bainal khutbataini. Disyariatkan khatib itu berdiri, dan disyariatkan khatib itu duduk di antara 2 khutbah, ya, sebagaimana yang kita lakukan, sebagaimana yang ada di negeri kita, ya, seperti itu. Khatibnya ketika khutbah dia berdiri, kemudian ada duduk di antara dua khutbah. Baik. An Jabir bin Samurah radhiyallahu anhuma anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yakhtubu qa'iman. Dari Samurah, dari Jabir bin Samurah radhiyallahu anhuma, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berkhutbah dengan berdiri. Nabi berkhutbah dengan berdiri. Tsumma yajlis, kemudian beliau duduk. Tsumma yaqumu fayakhtubu qa'iman, kemudian beliau berdiri. Kemudian beliau berdiri lalu khutbah dengan berdiri, ya. Ini persis bagaimana yang ada di negeri kita. Tidak ada masalah insyaallah, sama, ya. Faman anba'aka annahu kana yakhtubu jalisan faqad kadzaba. Maka barang siapa yang menghabarkan kepadamu, kau ada kabar sampai kepadamu mengatakan Nabi itu khutbah dengan berdiri dengan duduk, maka sungguh dia dusta. Barang siapa, ya, yang menghabarkan kepadamu kalau Nabi itu khutbah dengan duduk, sungguh dia itu dusta. Hadis ini sahih, akhrajahu Muslim. Baik. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya. Yang bisa kita ambil faedah dari hadis ini adalah al-haditsu dalilun ala masyru'iyyati khutbataini li salatil jumu'ati. Hadis ini menunjukkan disyariatkan 2 khutbah untuk salat Jumat. Tidak seperti salat Id, ya. Salat Jumat itu ada 2 khutbah. Baik. Li'anna salatal jumu'ati yajtami'u lahan nasu. Karena salat Jumat manusia itu berkumpul untuk menunaikan salat Jumat. Fakana minal hikmah ayyakuna fiha khutbatan tuwajjihun nasa lima fihil khairi wa ta'dhimun biltizamihi wa tuhadhdhiruhum minasyarri wa tu'adzimuhum wa ta'idhuhum bil bu'di anhu wa qad wadhaban nabiyyu alaihima
falam yatrukuhuma abadan. Di antara hikmah, termasuk perkaranya hikmah, ya, bahwasanya di hari Jumat itu ada khutbah. Ada khutbah. Ini momen orang itu kumpul, ya. Kesempatan manusia kumpul, maka ada hikmah di situ, ya. Agar disampaikan khutbah. Yang mana isi khutbah adalah mengarahkan manusia kepada hal-hal yang di dalamnya ada kebaikan. Yang mana isi khutbahnya adalah menasehati mereka agar komitmen dengan kebaikan. Yang isi nasihatnya adalah memperingatkan mereka dari keburukan. Yang isi nasihatnya adalah memberikan nasihat kepada mereka agar menjauhkan diri dari keburukan. Dan ini yang menjadi kebiasaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dua khutbah, ya. Isinya tadi itu, ya, menganjurkan kebaikan agar orang berpegang kepada kebaikan, memperingatkan dari keburukan, ya. Thayyib. Dan Nabi tidak pernah meninggalkan dua khutbah selama-lamanya, ya. Thayyib. Jadi ini praktek Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam sholat Jumat itu ada dua khutbah. Dan isi khutbahnya, ya, itu perkara yang ma'ruf, perkara yang baik, ya. Bukan membahas masalah politik, bukan pula membahas masalah apa? Menghibah, menjelek-jelekan pemerintah, bukan, ya. Tapi isinya adalah nasihat yang baik. Baik. Wa qad dhahaba fariqun min ahli ilmi ila annahu yushtaratu lil jumu'ati khutbatani. Dan berpendapat sebagian ahlul ilmi bahwasanya disyariatkan untuk Jumatan itu ada dua khutbah. Disyariatkan, ya. Namanya saja syarat, ya. Seperti apa misalnya? Wudu misalnya, itu syarat untuk sahnya sholat. Adanya saksi misalnya, itu syarat sahnya akad nikah, ya. Dalam sholat Jumat itu disyaratkan ada dua khutbah. Ada dua khutbah. Ini adalah pendapatnya Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan sekelompok dari tabi'in. Qadhi bin Iyad mengatakan, wa ilaihi dhahaba kafatul ulama. Dan berpendapat kebanyakan para ulama. Itu pendapat yang pertama ini, ya. Jumatan itu disyaratkan ada dua khutbah. Baik. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Al-Imam mengatakan la na'lamu fihi mukhalifan illa. Kami ini tidak menjumpai yang meselisihi pendapat ini kecuali Hasan. Jadi Hasan dalam satu riwayatnya, ya, berpendapat bahwasanya untuk sholat Jumat itu tidak disyaratkan ada dua khutbah, ya. Beliau memandang dalam sholat Jumat itu tidak disyaratkan ada dua khutbah. Taib. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, jamaah sekalian yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Wa qad istadallal qailuna bi syartiyatil khutbataini bima yali. Kemudian ulama yang mengatakan disyaratkan ada dua khutbah ketika Jumatan, ya. Mereka berdalil dengan yang pertama, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah. Wahai orang-orang yang beriman,
apabila diseru untuk sholat Jumat, untuk sholat di hari Jumat, maka hendaklah dia fas'au. Maknanya apa? Al-masyu wal mudhi. Segera, ya. Segera mengingat Allah. Fas'au ila dzikrillah. Baik. Para mufassirin, ya, mereka menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan zikrullah itu adalah al-khutbatu wa shalah. Yang dimaksud dengan hendaklah segera mengingat Allah. Makna zikrullah maknanya adalah berkhutbah dan sholat. Ya, berkhutbah dan sholat. Baik. Segi pendalilan ayat tadi adalah Annallaha ta'ala amara bisa'yi ila dzikrihi. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan agar bersegera mengingatnya. Wa minhu al-khutbah, dan diantara mengingat Allah itu adalah khutbah, ya. Wa hadza yatadammanul amra biha min babil aula, dan ini mencakup perintah berkhutbah itu min babin aula, ya, lebih utama. Li'anna ma kana sa'yu ilaihi wajiban yakunu wajiban, karena sesungguhnya, ya, yaitu berusaha untuk mengingat Allah adalah wajib, maka zikir dalam hal ini khutbah itu adalah wajib. Fa idza wajabatil wasilah wajabatul ghayah. Apabila wasilah itu wajib, maka ghayah, ya, khutbah dan sholat itu sendiri adalah wajib. Jadi dalam sholat Jumat itu disyaratkan ada dua khutbah, ada khutbahnya. Dalil yang kedua adalah Anan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam wadhaba alaihi ma muwadhabatan ghaira munqati'ah, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau membiasakan dua khutbah dengan kebiasaan yang tidak pernah terputus. Wa hadza qad yakunu bayanan lil ayah al karimah. Dan ini, ya, praktek beliau di sini, beliau khutbah dua kali di situ, itu adalah menjelaskan tentang ayat yang mulia, yaitu kata-kata zikrullah. Kata-kata zikrullah. Baik. Maka dengan demikian annahu la da'annahu fala yuqalu innahu la dalila 'alal wujub illa al-fi'lal mujarrad wa huwa la yantahidu itsbatil wujub. Maka tidak boleh dikatakan bahwasanya itu bukan dalil yang menunjukkan wajib. Nabi itu khutbahnya dua kali, itu tidak menunjukkan wajib, itu sekadar perbuatan. Tidak boleh dikatakan demikian, dan tidak boleh dikatakan pula itu tidak tepat untuk menetapkan wajibnya. Balid dalil al ayah wal fi'lu al bayan. Bahkan, ya, dalilnya adalah ayat, sementara praktek beliau sallallahu alaihi wasallam itu yang menjelaskan ayat, ya. Thayyib. Jadi dalam sholat Jumat itu ada khutbahnya, ada dua khutbah. Ini yang dipraktekkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Thayyib. Wal qaulu tsani, dan pendapat yang kedua, bahwasanya khutbah itu bukan syarat. Itu bukan syarat. Fatasihul jumu'atu biduniha, maka sholat Jumat tetap sah tanpa ada khutbah. Ini adalah salah satu dari dua pendapat hasan, ya,
dan pendapatnya Dawud, dan satu riwayat dari Malik li'adami dalil ala syartiyatiha, karena tidak ada dalil atas disyariatkannya berkhutbah. Ini pendapat yang kedua. Namun yang tepat wallahu taala alam adalah pendapat yang pertama. Dalam sholat Jumat itu ada 2 khutbah, ya. Dan inilah yang dipraktekkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak pernah terputus beliau, ya. Kemudian faedah yang berikutnya adalah al haditsu dalilun ala masyru'iyyati kaunil khatibi yaumal jumu'ati qa'iman. Hadis ini menunjukkan bahwa disyariatkan khatib di hari Jumat itu dengan berdiri. Ketika khutbah itu dengan berdiri. Li'anna dzalika ashaddu fi wa'dhihi wa ashmalu fi sautihi. Karena dengan cara berdiri itu asyad, itu sangat mengena, ya, ketika memberikan nasihat. Tapi kalau khatibnya duduk tidak kelihatan dari belakang, yang di belakang akan ngobrol, ya, satu sama lain saling ngobrol, ya. Tapi kalau dia berdiri, ya, dia bisa melihat jamaah yang di belakang. Yang di belakang dia akan perhatian kepada khatibnya, ya. Dengan berdiri ini lebih mengena, sangat mengena nasihatnya, dan suaranya itu lebih menyebar, ya, lebih mencakup. Berbeda dengan duduk. Taib. Qala Ibnu Abdul Bar, ajma'al ulama'u ala annal khutbata la takunu illa qa'iman liman qadara alal qiyam. Ulama bersepakat bahwasanya khutbah itu tidak terjadi, tidak boleh dilakukan kecuali dengan berdiri bagi orang yang mampu berdiri. Bagi orang yang mampu berdiri. Imam Ibnu Rajab mengatakan, la'allahu arada ijma'ahum ala istihbabi dzalik. Barangkali dia menghendaki, memaksudkan kesepakatan mereka para ulama dianjurkannya berdiri, disunahkannya berdiri. Fa innal aktsarin ala annaha tasihhu minal jalis ma'al qudrati alal qiyam ma'al karoha. Dan sesungguhnya, ya, kebanyakan para ulama mengatakan bahwasanya khutbah itu sah dari orang yang duduk, dari orang yang duduk. Khutbahnya sambil duduk sah, meskipun dia mampu dengan berdiri, namun itu makruh. Itu makruh, dibenci, ya. Ini pendapat Abu Hanifah dan Imam Malik dan yang masyhur dari Imam Ahmad. Baik. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Wa qad dalla haditsu Jabir ibni Samurah ala wujubil qiyami fil khutbah. Dan hadisnya Jabir bin Samurah yang kita baca tadi itu, ya, itu jelas menunjukkan wajibnya berdiri ketika khutbah, ya. Ini pendapatnya Imam Syafi'i dan Malik dalam satu riwayat dari 2 sisi. Yang pertama, masyru'iyatul julus bainahuma walau kana al-qu'udu masyru'an fil khutbaiti makhtija ilal fasli bainahuma bijulus, ya. Bukti kalau khatib itu dianjurkan dengan berdiri, ya, itu ada 2 sisi. Yang pertama, disyariatkan duduk di antara 2 khutbah. Dan seandainya, ya, khatib itu boleh
berkhutbah dengan duduk atau duduk itu disyariatkan, tentunya apa? Tidak butuh kepada jeda, ya, tidak butuh kepada jeda di antara keduanya dengan duduk. Buktinya apa? Ya, praktek Nabi apa? Beliau dengan berdiri, kemudian duduk, kemudian berdiri kembali. Ya, seandainya ya berkhutbah dengan duduk itu disyariatkan, tentunya tidak butuh kepada jeda di antara keduanya dengan duduk. Dan yang kedua adalah ucapan Jabir, faman nabba'aka annahu kana yaktubu jalisan faqad kadaba faqad wallah sallaitu ma'ahu aktsar min alfai marrah. Ya, barang siapa yang ngasih kabar kepadamu, ya, kalau Nabi khutbah dengan duduk, maka sungguh dia telah dusta. Wallahi, demi Allah, saya sholat bersama Nabi itu lebih dari 2000 kali. Kalau 2000 kali berarti berapa lama usianya itu? 160 sekian. Padahal Jabir usianya berapa? 95. Ini untuk penekanan saja. Ya, untuk penekanan saja, ya. Bahwa beliau itu khutbahnya dengan berdiri dan dijeda dengan duduk. Baik. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Wa qad rawa Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yakhtubu khutbataini yaqudu bainahuma. Nabi itu berkhutbah dengan dua khutbah, ya. Beliau duduk di antara dua khutbah tadi. Ya, ada jedanya dengan duduk. Riwayat yang lain, beliau berkhutbah dengan berdiri, kemudian duduk, kemudian berdiri, sebagaimana taf'alunal an, kata Ibnu Umar, seperti yang kalian lakukan saat ini. Nabi itu kalau berkhutbah berdiri, lalu duduk, lalu berdiri, persis seperti yang kalian lakukan. Ya, Taib. Kemudian faedah yang berikutnya adalah al-haditsu dalilun ala masyru'iyatil julus bainal khutbataini. Hadis ini menunjukkan disyariatkannya duduk di antara dua khutbah. Liyahsulal faslu baina khutbataini, agar terjadi jeda di antara dua khutbah. Ya. Wala alla yad'aful khatib wa yamallu sami'. Dan khatib itu dia tidak lelah dan yang dengar pun juga tidak bosan. Ya. Baik. Wa hadzal julusu sunnatun inda jumhur. Dan duduk di antara dua khutbah ini adalah sunnah menurut jumhur ulama. Li'anna mujarradal fi'li la yufidu illa nadba. Karena sesungguhnya sekedar perbuatan ini tidak memberikan faedah kecuali sunnah, ya, anjuran. Wa qala Syafi'iyah biwujubihi. Sebagian ulama Syafi'iyah mengatakan duduk di antara dua sujud hukum, duduk di antara dua khutbah itu hukumnya adalah wajib, ya. Wal wajibu al faslu bainal khutbataini walau bi ghairil julus lakinnal julus afdal. Yang wajib adalah ada jeda di antara dua khutbah, meskipun, ya, tidak harus dengan duduk, namun dengan duduk itu lebih utama. Itu lebih utama. Baik. Walaysa fi hadzal julusi dzikrun masyru'. Dan tidak ada ketika khatib duduk di antara dua khutbah
itu tidak ada zikir tertentu. Bagi khatib itu tidak ada zikir tertentu, ya. Kalau kita khutbah misalnya duduk di antara dua khutbah, bagi khatib tidak ada zikir tertentu. Wa laisa lahu miqdarun muayyan 'alal qaul rajih. Dan duduknya itu tidak ada ukuran tertentu menurut pendapat yang kuat, ya, menurut pendapat yang kuat tidak ada batasan tertentu. Wa inna ma yahsalul maqsud bi miqdari ma yahsulul fasl. Namun, ya, dengan tercapainya maksud, ya, seukuran dengan tercapainya maksud dengan adanya jeda itu, ya, diperkirakan makmum imam khatibnya itu apa? Tidak terlalu capek. Kemudian makmum pendengarnya juga tidak bosan, ya. Tidak ada batasan tertentu. Wakilah, dan ada pendapat yang mengatakan duduknya itu seukuran kira-kira membaca surat Al-Ikhlas. Namun ini tidak ada dalilnya. Tidak ada dalilnya. Wallahu ta'ala alam. Namun bagi makmum, bagi jamaah, ketika imam itu duduk di antara dua khutbah, ada sebagian ulama yang mengatakan di situ ada doa yang mustajab, ya. Ada doa mustajab. Ya boleh, ya. Ketika khatib itu duduk di antara dua khutbah, kita boleh berdoa. Sebagian ulama mengatakan demikian. Namun di sana ada waktu yang lebih utama lagi, ya, yaitu di akhir hari Jumat sebelum matahari tenggelam, ya. Nabi mengatakan yaumul jumu'ati thinta asyrata. Hari Jumat itu ada 12 jam. La yujadu muslimun yas'alullaha syai'an illa atahullah. Maka tidaklah didapati seorang muslim yang dia meminta sesuatu kepada Allah kecuali Allah pasti memberinya. Faltamisuha akhir sa'atin ba'dal asri. Maka carilah waktu mustajab itu kapan? Di akhir jam hari Jumat setelah sholat asar, ya. Setelah sholat asar sebelum matahari tenggelam. Di situ ada waktu-waktu mustajab, waktu-waktu yang doa kita ini mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tayyib, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini yang bisa kita bacakan pada malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qauli hada, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.